Mula pertama saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom alehem. Puji Tuhan. Saya bersuka cita pada malam hari ini karena oleh kemurahan Tuhan keluarga kami bisa berkumpul bersama-sama dalam waktu yang singkat atau tanpa rencana, tiba-tiba kami boleh berkumpul. Dan kami juga berterima kasih buat doa Bapak Ibu sidang jemaat yang telah mendoakan Bapak Gembala kita, dan tadi sore sudah kembali ke tempat ini dalam keadaan baik. Dan ternyata oleh kemurahan Tuhan beliau tidak perlu mengalami operasi atau pasang ring, hanya dokternya memberikan resep obat yang harus beliau konsumsi secara berkelanjutan. Dan saya melihat tadi, saya mendengarkan tadi Bapak Gembala kita sudah bugar ya. Puji Tuhan. Kita tetap berdoa semakin hari semakin dipulihkan dan kembali boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Mungkin beliau kelelahan, beliau beristirahat, tidak bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini. Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bila manusia jatuh ke tangan Tuhan yang menghukum, itu akan sangat mengerikan. Seharusnya kita boleh menghindar dari sana, karena sebelum Tuhan menghukum dengan cara yang dahsyat, pasti banyak peringatan dari Tuhan, pasti banyak aba-aba dari hamba Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar. Tetapi kalau seseorang sudah jatuh ke tangan Tuhan yang menghukum, maka memang yang bersangkutan sudah terlalu bebal dan tidak bisa bertobat lagi. Malam ini kita lanjutkan kajian kita. Saya berikan judul Knowing God, mengenal Allah, dalam Hosea pasal 5 ayat 15 sampai Hosea pasal 6 ayat 6. Kita baca secara responsoria. Saya bacakan ayat pertama, Hosea pasal 5 ayat 15. Bapak Ibu sudah lanjutkan untuk menyahut pembacaan kita. Hosea pasal 5 ayat 15 ini agak unik karena kita menyeberangi pasal ya. Jadi Hosea pasal 5 ayat 15 mulai sampai pasal 6 ayat yang ke-6. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita kembali kepada Tuhan, sebab Dia yang telah mendekat dan akan menyembuhkan kita, yang telah mengukur dan yang akan membaru kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mulai berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia bersekutu seperti badai, Dia datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengirim bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah melakukan mereka dari kebenaran, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah
lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih buat kerjasama kita semua. Belajar mengenai pengenalan akan Allah, atau ketika kita belajar mengenal Allah, kita sedang belajar apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang merupakan kesukaan Allah. Kita melihat dalam ayat-ayat tadi, ada beberapa hal yang disukai oleh Allah. Ya, pertama, Allah suka kalau manusia mengaku bersalah. Allah suka kalau kita mengaku bersalah kepadanya. Dalam relasi kita dengan Allah, kita selalu berada di posisi atau di pihak yang salah. Mengapa? Karena Allah tidak mungkin salah. Jadi ketika ada sesuatu masalah dalam relasi kita dengan Tuhan, kita sebaiknya melihat apa yang salah dalam diri kita. Karena Allah itu benar adanya, kebenaran adalah hakikat Allah. Dan kita tidak pernah dapat menyalahkan Tuhan. Dia selalu benar. Dia selalu suci. Dia selalu adil. Karena dia tidak bisa berbuat salah, dia tidak bisa berbuat curang, dia tidak bisa berbuat yang jahat. Maka Tuhan senang ketika kita mengaku bersalah. Ya. Ada sebuah lagu yang lama, tak pernah kutemui kecurangan padamu, ya. Sebab kau Allah yang benar. Tak pernah kudapati kau lalai dalam janjimu, sebab kau Allahku, Allah yang setia. Ketika ada sesuatu dalam hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan, maka cepat-cepat kita introspeksi. Ya, mengapa demikian? Apa yang saya lakukan? Apa firman Tuhan yang saya langgar? Ya. Dan Tuhan menyukai sikap semacam ini. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan tunggu-tunggu. Kalau kita mengakui dosa kita. Dan firman Tuhan dalam suratan Yohanes, ketika kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka Tuhan setia untuk mengampuni kita. Amin, saudara? Amin. Dia selalu menunggu. Dia selalu setia. Kapan saja kita datang dan mengaku bersalah, memohon ampun, dia setia. Ya, ini yang Tuhan sukai. Kemudian yang kedua, Tuhan suka, tolong dibantu saya, kalau kita mencari wajahnya. Tuhan suka kalau kita mencari wajah Tuhan. Mengapa wajah? Ya, kita pikirkan sebentar ini, kita renungkan mengapa wajah. Ya, Allah itu adalah roh. Allah itu bukan fisik, bukan tubuh, bukan zat, tetapi Allah itu hakikatnya roh. Maka Allah sebenarnya tidak punya materi, ya, tidak punya fisik seperti kita. Namun firman Tuhan membantu kita, menolong kita, karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi kalau Allah itu manusia, ya, dia seperti kita, punya wajah seperti kita. Karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Maka ketika firman Tuhan mengatakan, ya, atau menuliskan mencari wajahku, maka kita memikirkan wajah manusia, kita memikirkan wajah kita. Ya. Wajah adalah bagian fisik yang mewakili seluruh eksistensi kita. Ya. Tadi malam kami diskusi,
Kalau nggak salah tadi pagi atau tadi malam ya dengan istri. Mengapa ya Tuhan meminta kita mencari wajahnya? Ya, karena memang jujur wajah ini adalah perwakilan dari seluruh fisik kita. Kita mencari orang, ya kita mencari wajahnya. Kita berkenalan dengan seseorang, ya kita pertama kali melihat wajahnya. Yang kita sebut cantik, ya karena wajahnya. Kita sebut ganteng, cakap, ya karena wajahnya. Jadi wajah itu merupakan perwakilan dari seluruh entitas manusia. Dan kalau saudara perhatikan, di wajah inilah seluruh indera itu, ya. Penglihatan kita, ya, penciuman kita, ya, pengecap, bahkan juga pendengaran kita, bahkan juga peraba juga, kulit juga tetap ada di wajah. Hampir semua panca indera ada di wajah kita. Kalau kita sudah lama tidak bertemu dengan seseorang, maka yang kita kenali wajahnya, ya, wajahnya. Maka di sini dikatakan carilah wajah Tuhan, itu sama dengan carilah Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita mencari Dia. Amin. Amin. Carilah aku selama aku berkenan ditemui. Mencari wajah Tuhan berarti mencari kehadiran Tuhan. Mencari wajah Tuhan berarti mencari Tuhan, mencari hadiratnya, ya, mencari hadiratnya. Di dalam doa kita, di dalam pergumulan kita, kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan. Dan wajah ini juga kalau saudara renungkan sedikit, wajah ini juga merupakan pintu, ya, bagi jiwa. Pintu bagi jiwa. Apakah pintu masuk maupun pintu keluar? Untuk masuk, ya melalui wajah juga, ya, masuk melalui pendengaran, masuk ketika kita melihat, masuk dalam pikiran kita, apa yang kita lihat mempengaruhi, masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita cium masuk ke dalam pikiran kita. Pintu masuk dan pintu keluar. Artinya apa pintu keluar? Wajah ini juga mengekspresikan keseluruhan jiwa kita. Apakah seseorang sedih akan nampak di wajahnya. Ketika seseorang murung nampak di wajahnya. Ketika seseorang gembira riang itu akan nampak di wajahnya. Ketika seseorang bingung nampak di wajahnya. Ketakutan nampak di wajahnya. Dan hampir seluruh gejolak jiwa dan gejolak batin kita nampak di wajah kita. Maka ketika kita mencari wajah Tuhan, kita juga mencari ekspresi Tuhan. Apa yang dirasakan Tuhan, apa yang menjadi kesedihan Tuhan, apa yang menjadi sukacita Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, itu yang kita cari. Dan Tuhan suka itu. Ketika kita mencari wajahnya. Ketika kita mengalami sesuatu, kita mencari wajah Tuhan, kita mencari ekspresi Tuhan. Ya, itu Tuhan senang. Itu kesukaan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan perintahkan, merupakan kerinduan Tuhan jika kita merindukannya. Perhatikan, merupakan kerinduan Tuhan bila kita merindukannya. Tuhan rindu kalau kita rindu. Amin. Iya. Kalau Tuhan pasti rindu sama kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu rindu kepada Tuhan? Apakah kita selalu rindu akan Tuhan? Kami berharap setiap kedatangan kita beribadah karena kita rindu kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, walaupun Tuhan tidak nampak secara fisik, tetapi dalam roh, ya, kita merindukan Allah. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan,
dalam kesesakan bangsa Israel, dalam kesesakannya mereka akan merindukanku. Mereka akan merindukan aku. Tuhan mengizinkan masalah agar kita merindukannya. Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita mencari Tuhan, supaya kita merindukan Tuhan. Tuhan mengizinkan kesesakan dalam hidup kita agar kita merindukan Tuhan. Dalam tekanan, rindukan Tuhan. Amin. Dalam kesesakan, rindukan Tuhan. Dalam himpitan, rindukan Tuhan. Dalam pergumulan, rindukan Tuhan. Seringkali kita ketika ada masalah langsung cepat-cepat cari solusi. Ya. Seharusnya cari Tuhan dulu. Amin. Ya. Karena ketika kita sudah menemukan Tuhan, maka sebenarnya masalah itu sangat kecil bagi Tuhan. Dan orang yang bertemu dengan Tuhan, ya, orang yang bertemu dengan Tuhan, yang melihat Tuhan, akan melihat masalah dengan cara yang berbeda. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lampau bagaimana perbedaan antara orang yang bergaul dengan Tuhan dengan yang tidak, orang yang beriman kepada Tuhan dengan yang tidak beriman, yaitu perbedaan antara Daud dengan pasukan Israel. Mereka menghadapi Goliat yang sama. Ya, memang Goliat raksasa, memang badannya besar, tinggi besar. Ya, pahlawan Filistin yang gagah perkasa, memang benar, itu fakta. Ya, itu fakta. Sehingga melihat fakta itu, ya, bangsa Israel ketakutan. Semua panglima-panglima, semua prajurit yang gagah perkasa di Israel ketakutan karena masalah ini terlalu besar. Mereka kecut, mereka tawar hati. Bahkan Raja Saul sendiri pun tawar hati. Namun ada Daud, walaupun dia kecil, tetapi dia beriman. Walaupun dia masih muda, tetapi dia dekat dengan Tuhan. Ya, dia tahu Tuhannya siapa. Dia tahu ketika dia bersama dengan Tuhan atau Tuhan bersama dengan dia, maka Goliat tidak ada apa-apanya. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya. Amin. Kalau benar-benar dekat dengan Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, maka masalah itu kecil dan kita pasti menang. Kita pasti menang. Ya. Maka di sini Tuhan mau dalam kesesakan kita. Coba sekali lagi, hamba Tuhan Metodius ayat 15 tadi, 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Iya. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Iya, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini yang Tuhan suka, ini kesukaan Tuhan, ini yang Tuhan mau. Di dalam kesesakan kita, di dalam pergumulan kita, sebaiknya atau yang Tuhan mau, kita rindukan Tuhan lebih dahulu. Kita cari Tuhan lebih dahulu. Karena kalau kita langsung mencari solusi, kita akan panik, kita akan takut. Ya. Anak kita misalkan sakit, ya, langsung panik, ya, langsung otak berputar. Ya, anak sakit, orang tua sakit, panik. Mengapa? Karena langsung berhadapan dengan masalah, langsung mengurusi masalah. Tidak langsung berurusan dengan Tuhan. Ya, ini yang penting, ini poin saya, saudara. Di dalam permasalahan kita, tetap yang utama adalah Tuhan. Ya. Yang pertama adalah Tuhan. Yang prioritas adalah Tuhan. Ketika Tuhan yang pertama kita cari, ketika Tuhan yang pertama kita rindukan dalam kesesakan kita, maka akan berbeda nanti cara kita, saudara.
kita akan tenang, kita akan damai untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, kami sudah di dalam Tuhan, dan kami oleh kemurahan Tuhan, ya, bukan karena kami baik, bukan karena keluarga kami baik, tetapi kami sudah dididik untuk beriman dari kecil, ya. Jadi kami bisa sepakat, anak-anak saudara-saudara saya, anak-anak Bapak bisa sepakat dalam menghadapi masalah-masalah itu. Kalau enggak, saudara, bisa saling menyalahkan, bisa saling menuding. Waduh. Bahkan tadi sore juga malah kami ketawa-ketawa. Ya. Bisa tertawa-tertawa. Bahkan untuk membicarakan kematian, kita tertawa-tertawa. Itu mengapa bisa terjadi? Saya juga, luar biasa ya. Mengapa bisa terjadi semacam itu? Karena mengenal Tuhan. Amin? Ya. Kalau mungkin ada yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang kami yang ada di sini sudah diomongin macam-macam ya. Tapi saya melihat saudara-saudara saya, ya, sepakat semua soal apa yang harus kami lakukan untuk orang tua kami. Ya, kami sepakat semua. Saya tidak pernah melihat ada berseberangan. Itu berat juga Bapak Ibu kalau sampai tidak sepakat. Ya. Dari pihak Bapak juga boleh sepakat. Dan akhirnya kami mendapatkan yang terbaik. Seperti iman Bapak Gembala, dia sebenarnya tidak mau mengalami operasi atau pasang rig. Ya, terjadi seperti iman beliau. Tetapi prosedur rumah sakit pun kami jalani. Artinya ke depan sudah jelas. Ya, orang tidak lagi akan menuding kami mengabaikan orang tua, karena kami sudah jalani dan kami bawa ke rumah sakit terbaik yang kami tahu. Dan dari rumah sakit itu dokternya langsung menyampaikan bahwa bapak atau orang tua kami tidak perlu tindakan medis operasi atau pasang ring, cukup makan obat dan jaga pola hidup. Kami bersuka cita, saudara. Ya, itu karena kami sudah membawa setiap permasalahan kami kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan jalan yang baik kepada kami. Ya, rindukan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Rindukan Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan lebih lagi. Kalau dari pihak Tuhan itu udah pastilah ya, Tuhan merindukan kita, Tuhan merindukan kasih kita, Tuhan merindukan ketaatan kita, Tuhan merindukan kedekatan kita kepada Dia. Kemudian yang berikutnya, kita berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. 6 ayat 1, Saudara Matius. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, Iya. yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Iya, kita berbalik kepada Tuhan. Saya sampaikan tadi, setiap ada masalah perihal hubungan kita dengan Tuhan, itu kita yang salah. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang menjauh dari Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita yang harus berbalik kepada Tuhan. Oleh karena kita yang meninggalkan Tuhan, maka kita yang harus berbalik kepada Tuhan kita. Nah, ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan suka. Kita berbalik kepadanya. Seperti anak bungsu, ya, yang sudah jauh dari rumah bapaknya. Dia meminta warisannya padahal ayahnya masih baik-baik saja, masih sehat, dan ayahnya memberikan warisan itu, dan warisan itu dipoyak-poyakan. Ketika habis semua, maka dirantau, dia kelaparan, bahkan untuk makanan babi pun dia tidak bisa makan. Nah, dia terhilang, dia meninggalkan rumah bapaknya, dia meninggalkan bapaknya. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh.
Tetapi hati Bapak itu tetap sama. Dia tetap di rumah, dia tetap merindukan anaknya pulang. Itu sebabnya ketika anak itu kembali, belum sampai di rumah, masih jauh, Bapak itu yang mengejar. Ya, mengejar. Anak itu sudah kumal, sudah compang-camping, udah lesu, kelaparan, udah bau, tetapi anak itu dirangkul kembali. Setiap kita berbalik kepada Tuhan, setiap kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan merangkul kita. Amin, saudara. Tuhan akan merangkul kita. Jangan takut untuk kembali. Sejauh apapun kita dari Tuhan, jangan takut untuk kembali. Ketika Tuhan melihat kita kembali, Dia akan membuka tangannya lebar-lebar. Bahkan Bapak itu mengadakan pesta. Diundang semua. Pesta, selebrasi. Karena anakku yang sudah mati telah bangkit kembali. Anakku yang sudah hilang telah ditemukan kembali. Ini hati Bapa, ini hati Tuhan. Ya, ini yang Tuhan suka kalau kita berbalik kepada Dia. Kita berbalik kepada Tuhan. Ya, ini kesukaan Tuhan. Yang kelima, ya, Tuhan suka kalau kita hidup di hadapannya. Katakan, kita hidup di hadapannya. 1, 2, 3. Kita hidup di hadapannya. Ya. Tuhan senang kalau kita hidup di hadapannya. Tuhan senang kalau kita ada di depan Dia. Ya. Bapak Ibu yang sudah punya anak, ya pasti mengalami ya, foto gaul ya bersama ibu ketika anak masih kecil, terutama ya kita senang melihat anak kita di depan kita bermain-main. Senang sekali, senang sekali. Ya, sama dengan Bapak. Tuhan senang kalau kita bermain-main di hadapannya. Amin. Tapi jangan bermain-main di luar lingkaran, di luar hadiratnya. Jangan bermain-main jauh dari Tuhan. Amin. Tuhan senang kalau Dia memantau kita bermain-main di Taman Eden. Nah, ini pun Tuhan senang ini. Cuma kita jangan terganggu ya. Sebenarnya Tuhan senang itu. Cuma kita yang nggak tahan ya. Kita yang terganggu. Tuhan senang itu. Dari mana mereka bermain-main di luar sana? Ya, kita yang was-was juga kan? Sebenarnya Tuhan senang itu anak-anak itu. Kita aja yang terganggu. Seperti murid-murid waktu itu ya. Anak-anak datang berkerumun kepada Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Anak-anak pulang. Kata Petrus ya. Sebenarnya Tuhan senang. Cuma orang dewasa terganggu. Ya, langsung melotot nanti. Ya. Mengganggu firman Tuhan, ya. Iya. Tapi Tuhan senang. Tuhan senang kalau kita bermain-main di hadapannya. Tuhan senang kalau kita hidup di hadapannya. Ya. Ya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka. Kita hidup di hadapannya. Hiduplah seperti kita dilihat Tuhan. Hiduplah seperti kita dipantau Tuhan. Ya. Saya yakin kalau kita hidup semacam itu, ya, maka seluruh sikap kita akan berubah, seluruh kinerja kita akan berubah. Tidak perlu lagi diawasi oleh supervisor, tidak perlu lagi diawasi oleh dosen, tidak perlu lagi diawasi orang tua. Ya. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak bisa menghindar dari mata Tuhan. Ya. Dimanapun kita ada, di situ ada mata Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Amin. Tetapi yang saya maksud di sini, poinnya adalah kita harus dengan sadar bahwa kita hidup di hadapan Tuhan. Artinya kalau kita hidup di hadapan Tuhan, kita dipantau oleh Tuhan, maka kita akan menjaga sikap kita, tidak mempermalukan Tuhan. Ya. Kita menjaga seluruh perangai kita menjadi kesaksian. Ya, kita membawa hidup kita sebagai anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ya, hidup di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan suka.
Yang berikutnya, yang keenam, Allah suka kalau kita mengenal Dia. Coba 6 dulu. Ya, kita mengenal Tuhan. Coba hamba Tuhan Methodius ayat 3 ya. 3 dan 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Iya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya. 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Iya. Ini saudara, Tuhan juga suka kalau kita mengenal Dia. Tuhan juga suka kalau kita mengenal Dia. Coba lanjutkan. Terus. Ya. Nah, kita mengenal Tuhan, dan di sini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Pertama, dikatakan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan tidak terjadi dalam satu kali pertemuan. Ya. Mengenal Tuhan itu butuh usaha. Mengenal Tuhan butuh kesungguhan. Mengenal Tuhan butuh keseriusan. Ya. Ketika seorang laki-laki ingin menjalin hubungan dengan seorang perempuan, ya, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah melakukan pendekatan, ya, mengenal perempuan target tersebut. Matanya melihat perempuan, kemudian hatinya suka, maka dia akan melakukan pendekatan. Ia akan berusaha dengan segala cara. Segala pikirannya ia curahkan untuk perempuan tersebut. Segala daya yang ada padanya, ya, segala tenaga ia curahkan. Penampilannya ia jaga. Tutur katanya dia atur. Segalanya dia hitung dengan sebisa-bisa dia untuk supaya perempuan itu, ya, jangan sampai kabur, jangan sampai ilfil. Ya. Nah, di situ ada proses, saudara. Ada progres, butuh waktu yang relatif lama. Karena perempuan di sana juga akan menilai, ya, apakah laki-laki itu serius, apakah laki-laki ini sungguh-sungguh. Ya, maka ada proses yang lama. Justru seringkali effort atau usaha dari laki-laki itu menjadi indikator penentu apakah laki-laki itu diterima. Apalagi, ya, ada beberapa laki-laki dalam waktu yang sama mendekati perempuan tersebut. Perempuan itu akan melihat siapa laki-laki yang lebih sungguh-sungguh. Apakah si A, si B, si C, si D? Kalau si A yang lebih sungguh-sungguh, lebih intens, ya, maka kemungkinan besar dia akan memilih si A. Ini yang sungguh-sungguh, ini yang berusaha. Tiap hari nanya, sudah makan belum? Ya, sudah minum belum? Lagi ngapain? Ya kan? Itu dulu kita, ya, waktu pacaran dulu begitu, ya. Saya tidak tahu sekarang udah bagaimana, ya. Tapi dulu begitu, semua kita tanyain. Ya, apa kesukaannya? Makanan kesukaannya apa? Warna kesukaannya apa? Nomor sepatunya nomor berapa? Semua kita cari tahu. Itu namanya berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Demikian juga dalam kita mengenal Tuhan, ada proses yang panjang. Sebagaimana kita mengenal lawan jenis. Dan saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahkan sekalipun hubungan tersebut sudah masuk pada komitmen pernikahan, artinya laki-laki dan perempuan tadi sudah menikah, di dalam pernikahan ini pun masih
proses mengenal. Ya. Benar ya Pak Tagaul ya? Proses mengenal masih berjalan ya? Belum sepenuhnya. Apalagi yang masih muda seperti kami, masih baru menikah. Masih proses mengenal, saudara. Saya katakan sampai sudah menikah pun proses itu masih berlangsung sepanjang perjalanan pernikahan nanti. Ya. Apalagi dengan Tuhan kita. Ya. Makanya saya catat di sini Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sama-sama diselamatkan. Akan tetapi saya yakin kedekatan masing-masing orang percaya berada pada posisi yang berbeda. Kedekatan kita orang-orang percaya kepada Tuhan itu berbeda-beda, walaupun sama-sama diselamatkan. Bagaimana bisa berbeda? Ya, karena satu orang lebih sungguh-sungguh daripada yang lain. Ini ya, berusaha sungguh-sungguh. Ada orang mungkin, udahlah, saya kan sudah selamat, saya kan sudah masuk surga. Nah, ini soal mengenal, itu butuh proses, itu butuh intensi, ya. Ini ya, saya kata juga intensional. Ada unsur kesengajaan. Tidak mungkin kita mengenal seseorang hanya sambil lalu. Harus sungguh-sungguh. Ya, kita luangkan waktu dengan dia. Kita berbicara dengan dia. Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berbicara terus, berkomunikasi terus. Ada intensi. Ada kesengajaan. Demikian kita mengenal Tuhan, saudara. Kita harus dengan sengaja mau mengenal Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mau tahu Tuhan itu seperti apa. Mau tahu Tuhan itu yang dia suka itu apa. Kita mau tahu. Itu namanya mengenal. Ya, itu usaha mengenal. Ya, ada totalitas. Ya. Karena yang saya ambil itu ya harus manusia, ya. Bagaimana kita ingin mengenal seseorang, ya, kalau kita tidak mau total. Bayangkan tadi saya berikan contoh, seorang pemuda ingin mengenal gadis atau perempuan, maka pemuda ini harus total. Ya. Ini yang saya maksud adalah yang itu ya, yang normal, yang waras. Perempuan itu harus tahu kalau laki-laki yang mendekati dia total. Ya. Artinya satu-satunya. Karena nanti perempuan juga akan menyelidiki apakah cowok ini ya ada cewek yang lain. Dia pun akan cari tahu itu. Ya. Jadi kalau kedapatan laki-laki yang mendekati dia ternyata playboy, ya, maka dia akan meninggalkan. Demikian dengan Tuhan, kita harus total, ya, untuk mengenal Tuhan. Totalitas kita mau mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh berarti total. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mengenal manusia saja yang kelihatan di depan mata kita. Yang dekat dengan kita, sudah dekat, sudah menjadi istri kita, sudah menjadi suami kita, sudah menjadi anak kita, sudah menjadi orang tua kita. Itu pun belum saling mengenal dalam pengertian yang sempurna. Apalagi kita mau mengenal Tuhan yang tidak kita lihat. Perlu intensi, perlu totalitas. Ya. Dan perlu bayar harga. Katakan bayar harga. Bayar harga. Iya. Saya nonton ada YouTube ya, bagaimana seorang perempuan begitu terharu dengan laki-laki. Mengapa terharu? Ternyata perempuan itu sudah menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki sebelumnya, dan si perempuan itu yang bayarin dia, yang bayarin laki-laki sebelumnya. Kalau makan di mana, perempuan yang bayar. Kalau nonton di mana, perempuan itu yang bayar. Kalau mau kemana, perempuan yang bayar. Dan semua laki-laki yang sebelumnya itu sudah meninggalkan dia. Bahkan sudah sempat mau nikah dan akhirnya bubar semua. Kemudian setelah itu
perempuan itu berkenalan dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini laki-laki yang sebenarnya, laki-laki benar. Ya. Jadi satu kali mereka date atau makan malam, kemudian untuk pertama kalinya si laki-laki ini bayarin makanan si perempuan ini. Dan waktu itu terjadi, kemudian perempuan itu nangis, nangis meleleh ya. Nangis. Terus cowoknya nanya, kamu kenapa? Kenapa nangis, Mbak? Enggak. Dia ingat semua yang masa lalunya, saudara. Ya, saya belum pernah merasakan dibayarin sama laki-laki, begitu ya. Selama ini saya yang bayarin laki-laki. Sekarang saya dibayarin laki-laki. Ini benar-benar laki-laki. Kemudian setelah selesai itu, laki-laki itu bertanya, nanti pulangnya naik apa, Mbak? Oh, saya naik gokar. Terus laki-laki bilang, enggak, Mbak, saya antar Mbak ya. Oh, enggak usah, gampang kok, biasa kok, saya jalan sendiri, gampang. Enggak, Mbak, katanya. Karena kata ibu saya, kalau saya mengajak perempuan, saya harus kembalikan ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya, katanya. Wah, makin meleleh lagi perempuan itu ya. Ini baru laki-laki yang benar ini. Dan singkat cerita, saudara, mereka menikah. Luar biasa ya. Iya. Laki-laki yang benar itu bayar harga. Amin. Amin. Iya. Itu salah satu bukti kalau dia benar-benar. Itu juga bukti bahwa Yesus mengasihi kita dan Dia membayar harga untuk kita, untuk menebus kita. Amin. Iya. Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Ya. Ini kita mengenal Tuhan, saudara. Kita harus bayar harga. Ya, kita beribadah itu bayar harga, kita berdoa itu bayar harga. Ya, kita berkorban itu bayar harga. Yang penting kita mengenal Tuhan dengan baik. Dan semua harga-harga itu, semua bil-bil itu yang kita berikan, yang kita keluarkan, yang kita bayarkan, itu tidak seberapa asal kita mengenal Yesus. Amin. Ya. Yakinlah saudara, semua jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Semua lelah kita, semua usaha kita, semua kesungguhan kita dicatat oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah miss. Ya. Ini mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh. Bagi orang yang mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Coba sekali lagi. Ya, bagi orang yang mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan muncul ya seperti fajar. Coba sekali lagi. Hamba Tuhan Methodius. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Iya. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, ini rewardnya saudara. Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya ada hadiah bagi kita yang mengenal Tuhan, yang berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan datang. Amin. Tuhan akan muncul. Makanya saya katakan bahwa bagi masing-masing orang itu, ya, Tuhan itu berbeda. Ya. Karena kedekatannya berbeda. Ya. Ada orang yang bagi dia Tuhan itu sangat dekat. Ya. Kapan saja dia berbicara kepada Tuhan bisa. Kapan saja dia meminta kepada Tuhan, Tuhan langsung dengarkan. Ya. Tapi bagi orang lain yang tidak dekat dengan Tuhan, itu omong kosong semua. Gitu ya. Itu tidak benar. Itu halusinasi. Nah ini saudara. Ya. Ini janji Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, Ia akan muncul. Ia pasti muncul. Ya, ini pasti. Bukan hanya akan ya, pasti dikatakan. Katakan pasti. Iya. Tuhan itu pasti.
pasti muncul seperti fajar. Ya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Mungkin ketika dalam proses itu, ngapain kamu capek-capek mencari Tuhan? Ngapain kamu capek-capek melayani Tuhan? Ngapain kamu capek-capek beribadah? Ngapain kamu capek-capek berdoa? Nggak ada semua itu. Ya. Ngapain kamu berusaha sungguh-sungguh? Biasa aja bro, santai bro. Itu kan anak muda kan, santai aja bro. Ya. Tidak mau komitmen, tidak mau sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan di sini, bagi orang yang mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim. Artinya musim kemarau ya. Sudah kemarau, maka hujan turun. Ya, kemarau itu adalah sebuah musim ya yang menantikan hujan. Demikian kita saudara, ada banyak penantian-penantian dalam hidup ini. Ada banyak penantian-penantian yang kita sedang jalani. Dan ketika kita belajar sungguh-sungguh, maka Tuhan akan turun seperti hujan. Amin. Menjawab semua penantian kita. Berikut tindakan Allah. Ya, karena waktu saya cepat-cepat di sini. Ini dikatakan Allah menerkam dan menyembuhkan. Allah yang menerkam, Allah juga yang menyembuhkan. Kemudian Allah yang memukul dan Allah juga yang membalut. Allah menghidupkan, Allah membangkitkan. Yang tadi baru saja kita baca, Allah muncul seperti fajar. Allah datang seperti hujan pada akhir musim. Ya. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan itu akan datang dengan berkat-Nya kepada kita. Sekali lagi, kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita dengan segala berkat yang melimpah. Namun saudara, sebaliknya, Allah juga dapat menghukum. Coba ayat 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Iya, ini kita perhatikan dua ya sifat Tuhan atau dua tindakan Tuhan atau tindakan Allah ini. Allah yang menyembuhkan, Allah yang membalut, itu semua Allah yang memberkati kita, Allah yang menghidupkan, membangkitkan, Allah yang muncul seperti fajar, itu semua berkat-berkat. Tetapi ingat, ada juga Allah yang menghukum. Artinya ada saatnya Allah menghukum juga. Nah, ini kita harus antisipasi saudara. Itu gunanya kita bersungguh-sungguh saat ini untuk mengenal Tuhan, supaya Tuhan tidak datang kepada kita sebagai Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menghakimi. Ya, sebagaimana kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, Allah menghukum itu dengan dua cara. Pertama dengan cara dia langsung, dia datang seperti ya ngengat dan belatung, perlahan-lahan menggerogoti, tetapi pasti. Dan juga Tuhan datang menerkam seperti singa, itu langsung menyergap, ya, menyergap manusia yang tidak mau bertobat tadi, menyergap manusia yang tidak mau berbalik kepada Tuhan semakin jauh, tidak mau lagi bertobat. Ya, Tuhan akan menyergap dengan cara langsung. Ya. Maka kita perhatikan kemurahan Tuhan. Ya. Dia juga Allah yang menghukum. Dia juga Allah yang tidak mau dipermainkan. Meskipun sabarnya itu panjang, ya, panjang sabarnya luar biasa. Tetapi ada saatnya Dia akan menghukum manusia. Menghukum manusia. Jangan sampai kita jatuh kepada tangan Tuhan yang menghukum, tapi biarlah kita di bawah tangan Tuhan yang memberkati. Amin. Di bawah tangan Tuhan yang memberkati, di bawah tangan Tuhan yang menghidupkan, yang membangkitkan, yang memberikan masa depan yang cerah bagi kita.
Ini yang kita rindukan semua. Ini yang kita mau. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan mau juga. Ya. Itu ada timbal balik, saudara. Kalau kita mau Tuhan, Tuhan juga ada mau dengan kita. Ya, jangan kita hanya meminta apa yang kita mau dari Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau. Ya. Maka di sini kita belajar mengenal Tuhan adalah belajar mengenali apa yang Tuhan mau, belajar mengenali apa yang Tuhan suka. Ya. Kalau kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau, ya maka Tuhan datang dengan tangan yang menghukum. Dan Tuhan juga mengenal manusia. Inilah manusiawi kita. Kasih setianya seperti kabut pagi, dan kasih setia manusia itu juga seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ini kasih setia Tuhan. Coba ayat 4. Apakah yang akan aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Iya, ini yang Tuhan tahu. Ya, Tuhan mengenal manusia, Tuhan mengenal umatnya seperti ini, saudara. Kasih setia umat Efraim atau kaum Efraim seperti kabut pagi. Ya, kasih setianya Yehuda itu seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kalau saudara di kampung itu ada embun, ya, embun pagi, jam 6 masih ada, kemudian jam 7 ketika matahari bersinar, embun itu hilang. Ya, ini kasih setia manusia, cepat sekali berlalu. Ya. Dan Tuhan mengenali manusia semacam ini. Makanya kita belajar juga supaya kasih kita kepada Tuhan, ya, berkelanjutan. Amin. Supaya tidak bertepuk sebelah tangan, saudara. Sebuah hubungan itu harus sama-sama, ya, antara suami dan istri harus sama-sama saling mengasihi. Jangan ada satu pihak yang mengkhianati, saudara. Maka pernikahan itu akan berlangsung terus. Hubungan laki-laki perempuan, cowok cewek itu harus menjaga, ya, saling mengasihi, saling setia, saling menjaga. Itu yang akan berlangsung terus. Tetapi kalau kasih setia kita hanya sebentar saja, ya, tidak bertahan, ya, maka bertepuk sebelah tangan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, sebenarnya Tuhan itu tidak makin sayang lagi kepada kita, ya. Karena Tuhan itu benar-benar sayang kepada kita. Jadi tidak ada lagi makin sayang. Sebenarnya kita yang makin sayang. Ya, karena kita yang berubah-berubah terus. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Supaya kita semakin sayang kepada Tuhan. Mengapa kita membaca firman Tuhan? Supaya kita semakin sayang kepada Tuhan. Mengapa kita berdoa? Supaya kita makin sayang kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah sayang, saudara, amin? Sudah sayang kepada kita dari dulu sampai selamanya. Kasih setianya tidak berubah. Kita melakukan semua kegiatan ini supaya kita semakin sayang, semakin cinta kepada Tuhan. Sebenarnya tujuannya untuk kita, supaya kasih setia kita jangan seperti kabut pagi, supaya kasih setia kita jangan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ya, bukankah itu manusia? Baru kemarin ditolong, sekarang sudah lupa. Besok ditolong, lusa lupa lagi, lupa Tuhan lagi. Itu bolak-balik terus. Bolak-balik tolong Tuhan, ada masalah, takut lagi. Ada masalah, meninggalkan Tuhan lagi. Itu yang dimaksud di sini, saudara. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu itu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Cepat sekali berlalu. Sebagai manusia pun kita akan stres, panik kalau kita sudah jatuhkan hati kepada seseorang, kemudian cintanya cepat hilang.
Dia cepat berkhianat. Padahal kita sudah curahkan hati kita. Ya, dia selingkuh. Dia berkhianat, maka kita akan terkoyak. Ini saudara yang membuat hati Tuhan terkoyak, hati Tuhan sedih. Karena kasih setia manusia itu begitu cepatnya berlalu. Sementara hati Tuhan itu begitu setia kepada kita. Baik saudara kita yang belajar di sini, biar kasih setia kita semakin hari semakin meningkat. Amin. Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita. Tuhan itu tidak perlu diajarin untuk setia. Tuhan itu tidak perlu belajar setia. Ya, karena Dia setia adanya. Kita yang sedang belajar untuk setia, kita yang sedang belajar untuk mengasihi. Saya tutup di sini saudara, sebelum kita masuk kembali kepada penyembahan. Kita akan baca kembali ayat itu, ya. Ini menjadi ayat pokok kita. Kita renungkan ayat ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.